Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Gumilang. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah PT Honda Indonesia terlebih dahulu. Awal mulanya adalah PT Honda Prospek Motor HPM adalah perusahaan yang menjadi agen tunggal pemegang merek ATPM Honda di Indonesia. Sebelum HPM berdiri, aktivitas Honda di Indonesia dimulai dengan impor sepeda motor pada tahun 1960-an. Namun pada 1970, Honda mulai merakit sepeda motor di Indonesia melalui PT Federal Motor yang sekarang dikenal sebagai PT Astra Honda Motor atau HAM. Di sini pembentukan PT Honda Prospek Motor. Pembentukan PT Honda Prospek Motor didirikan pada tahun 1999 sebagai hasil joint venture antara Honda Motor Co. Ltd dari Jepang dengan PT Prospek Motor, perusahaan lokal Indonesia. HPM memulai kegiatan produksinya pada tahun 2003 di pabrik pertama mereka di Karawang, Jawa Barat. Sejak saat itu, HPM terus berkembang dan memperluas produksi serta penjualan mobil Honda di Indonesia. Lalu ada ekspansi dan inovasinya. Honda dikenal dengan produk-produk yang inovatif dan berkualitas seperti Honda Civic, Honda CR-V, dan Honda Jazz. Dalam beberapa tahun terakhir, HPM telah berinvestasi besar dalam pengembangan fasilitas produksi dan teknologi untuk memenuhi permintaan pasar Indonesia yang terus berkembang. Di sini saya akan menjelaskan pada intinya mengapa saya membahas PT ini adalah terkait benefit and cost. Benefit dari keuntungan PT Honda itu sendiri ada yang pertama, reputasi brand yang kuat. Honda dikenal sebagai produsen kendaraan yang dapat diandalkan dengan teknologi canggih yang memperkuat posisi mereka di pasar Indonesia. Yang kedua ada inovasi produk. Inovasi produk Honda seringkali menjadi pelopor dalam memperkenalkan teknologi baru dan inovatif seperti mesin hybrid dan fitur keselamatan canggihnya. Yang ketiga, ada dukungan purna jual yang baik. Honda memiliki jaringan dealer dan pusat pelayanan yang luas di seluruh Indonesia, memastikan pelanggan mendapatkan layanan purna jual yang baik. Yang keempat, ada sumber daya manusia. Honda memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan yang kuat, yang memastikan mereka memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Untuk cost-nya dari PT Honda adalah yang pertama, investasi tinggi dalam teknologi. Pengembangan teknologi canggih dan inovasi produk memerlukan investasi yang besar yang dapat menambah beban biaya produksi. Yang kedua, ada biaya produksi dan operasionalnya. Dengan adanya pabrik dan fasilitas produksi di Indonesia, Honda menghadapi biaya operasional dan produksi yang signifikan, terutama dalam hal tenaga kerja, bahan baku, dan ekspor keluar. Yang ketiga, ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran untuk mempertahankan posisi di pasar, Honda perlu mengeluarkan biaya besar dalam pemasaran dan promosi produk. Yang keempat, ada risiko ekonomi dan politik. Sebagai perusahaan multinasional, Honda di Indonesia juga harus menghadapi risiko ekonomi dan politik yang bisa mempengaruhi operasional mereka, seperti fluktuasi nilai tukar, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar lokal. Tambahan yang lebih spesifik terkait dengan produk-produk Honda. Ada benefit tambahan. Yang pertama, diversifikasi keuntungannya adalah dengan berbagai jenis kendaraan dari mobil hingga sepeda motor. Honda mampu menjangkau berbagai segmen pasar. Diversifikasi ini membantu perusahaan mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan pada satu jenis produk tertentu. Yang kedua, fokus pada teknologi ramah lingkungan. Keuntungannya adalah Honda telah mengembangkan berbagai teknologi ramah lingkungan seperti mesin hybrid dan motor listrik. Ini tidak hanya menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan, tetapi juga mempersiapkan Honda untuk regulasi yang semakin ketat di masa depan. Yang ketiga, ada ekspansi pasar ekspor. Keuntungan Honda di Indonesia juga memproduksi kendaraan untuk pasar ekspor yang memperluas jangkauan global perusahaan dan meningkatkan pendapatan dari luar negeri. Yang keempat, ada fleksibilitas produksi. Keuntungannya adalah dengan fasilitas produksi yang canggih dan terintegrasi, Honda dapat menyesuaikan produk sesuai dengan permintaan pasar baik untuk produk domestik maupun ekspor. Yang kelima, loyalitas konsumen. Keuntungannya adalah Honda memiliki basis pelanggan yang sangat loyal berkat reputasi kualitas, inovasi, dan purna jual yang baik. Ini memberikan stabilitas pendapatan dan meningkatkan brand equity. Kos tambahannya adalah penelitian dan pengembangan R&D yang mahal. Biaya Honda terus berinvestasi dalam R&D untuk mengembangkan teknologi baru seperti kendaraan listrik dan sistem otonom. Meskipun ini penting untuk masa depan, biaya yang terlibat sangat besar dan dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang kedua, ketergantungan pada pasar otomotif global. Biaya fluktuasi dalam pasar otomotif global, termasuk perubahan kebijakan perdagangan dan tarif, dapat mempengaruhi biaya operasional dan probabilitas Honda terutama di Indonesia yang juga terlibat dalam ekspor.
Yang ketiga, ada kebutuhan untuk penyesuaian dengan regulasi lokal. Biaya ini di berbagai negara termasuk di Indonesia, Honda harus menyesuaikan produknya dengan regulasi lokal, seperti standar emisi, keselamatan, dan konsumsi bahan bakar. Yang keempat, ada biaya pengelolaan rantai pasokan. Biayanya sebagai pengusahaan global, Honda harus mengelola rantai pasokan yang kompleks termasuk bahan baku dan komponen dan berbagai negara. Ini menambah kompleksitas biaya, terutama dalam situasi geopolitik yang tidak stabil. Yang kelima, tuntutan kualitas dan keselamatan. Biayanya adalah Honda dikenal dengan standar kualitas dan keselamatan yang tinggi. Untuk mempertahankan reputasi ini, perusahaan terus harus berinvestasi dalam pengawasan kualitas dan inovasi keselamatan yang bisa menjadi mahal. Strateginya adalah untuk mengatasi berbagai biaya ini, Honda menerapkan strategi efisiensi biaya termasuk otomatisasi dalam proses produksi, sourcing bahan baku yang kompetitif, dan inovasi dalam desain produk yang mengurangi biaya produksi. Honda juga berfokus pada pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan yang diharapkan dapat mengurangi biaya terkait regulasi dan meningkat daya tarik pasar. Kalau strategi cara benefitnya adalah mengatasi benefit, bisa berarti memaksimalkan atau mengoptimalkan keuntungan yang sudah ada, yakni strateginya memperluas jangkauan pasar. Honda dapat meningkatkan penetrasi pasarnya dengan memperluas ke wilayah-wilayah baru di Indonesia mungkin belum sepenuhnya terlayani dengan reputasi brand yang sudah kuat. Ekspansi ini bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Strateginya diversifikasi produk, mengembangkan varian produk baru atau edisi khusus untuk menarik segmen besar yang lebih spesifik, seperti edisi terbatas untuk pecinta otomotif atau model dengan teknologi yang canggih untuk segmen premium. Yang kedua, mengoptimalkan inovasi produk. Strateginya meningkatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Lalu ada yang strategi investasi dalam penelitian dan pengembangan R&D. Yang ketiga, mengoptimalkan dukungan purna jual yang baik. Strategi memperluas layanan purna jual. Lalu ada strategi program loyalitas pelanggan. Yang keempat, mengoptimalkan ekspansi pasar ekspor. Strateginya adalah diversifikasi pasar ekspor. Ada juga strategi mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.